Nah makanya kawin tuh disunatno wong liya. Wong liya iku sing adoh. Misalnya misanan tuh dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur nggih Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Banil Mustalik. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah ku sak kawasan Banil Mustalik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane besan, gak pantas tukaran mbek napa? Besan. Makanya orang-orang Banil Mustalik terus memaklumatkan asharu Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Banil Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Banil Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu toh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno asharu napa? Rasulillah. Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe musuhi. Anaknya Abu Sufyan itu mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lha teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mbek Raja Habasyi dinikahno Nabi. Waline wali hakim zaman. Abu Sufyan krungu. Nabi wis posisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Ashar ku wis besanan. Nggih pun. Besan niku mandi, wis mandi men. Teng daerah kula niku tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora bintuk cah Muhammadiyah, damai men. Wis pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar men. Wong keluarga napa? Bisa. Riyen wonten Kiai Jawa Timur malah besanan mbek Umar Irama kelas. Besanan mbek sinten? Umar Irama ketakok kiai-kiai. Ndandut tesih halal apa haram ya hus meneng ae. Besanan mbek sinten? Umar Irama. Tenan niku mboten jaren. Tesih haram to dangdutan hus perkarane ashar menapa? Ashar. Itu disebut faja'alahu nasabau wasir. Mulane besanan itu penting. Nggih pentingnya wow menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih dadi kesunatane nikah iku nek iso iku ora entuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek nggih monggo nek terpaksa untuk misanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi, itu memang enggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas. Misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah. Lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah bukan dengan Fatimah, paham ya? Nggih to, Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Abdullah. Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misan. Kadang wong salah kaprah nyongkone Fatimah iku mboten. Nah nek iso niku rabi itu untuk wong ado. Nak iso nak payu maksudnya iki kan bakas. Ya nak payu wis piye meneh wis. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir enggak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu ya. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk wong ra jelas kan ya repot juga. Disebut napa faja'alahu nasabau wasira. Dadi eling-eling nggih. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah. Nggih hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoliki terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya. Paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari
bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu, wis hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen, sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ana kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar. Malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti enggak boleh jadi diwaleni napa? Bapak. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya tapi walinya tetap naib. Itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diakdin apa? Sahih, yang lewat akad apa? Sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngandang bapak, macam bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nganti nyisi ubelis itu. Usama, tapi nasabnya tetap Usamah bin Zaid bin Harisah. Harus jelas, Usamah bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu intaqwa. Paham gitu? Terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam anut omongan sosial, ana melarat pe anak sugih, saiki ana uripe dipe anak wong sugih, tukokno mobil, tukokno sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki wis kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu tok. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dadi ulama kelas berat maksudnya ben melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, itu ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kandung. Mulane kena dia anak jogeman hilang. Soalnya kita anak wedok hilang ning Batam. Kowe jek eling betul nak ilange ning kawasan Pulau Gadung misalnya di Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham nggih? Dan semua ngeri betul itu. Mulane wong nak dia anak kudu jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama semegatan-pegatan niku. Yo hen yo. Kok dek ada anak ning Banyuwangi dek niku mulane tak elingno bolak-balik. Bejo dek ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis mbok wesli ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung tuh haram semua kan. Jadi misalnya sak biduan jumlahe 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak Ruhin sing lanang. Mergo ditakutkan saudaranya. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ana seksi tenan anak iku anak Mustafa. Misalnya padha eleke apa padha apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak ini nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial wedi terlantar. Nanti ada nisain mahsurat dan nisain ghairi apa? Mahsurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang mahsurat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang
Kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga saya, Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia. Karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia. Bawang Banyumas, bawang Kudus. Dia ini mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku ono sing Indonesia wedok. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lah iku oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas enggak boleh semua. Tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya? Masa Indonesia ya repot toh kan. Tapi tentu sekarang itu orang sudah modern ya. Artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek, cilik, gak mungkin sama anak bapak ngene kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Loh gitu kan terus apalagi di Nyuwun Sewu ya, sekarang dikamuflase pakai masuk C1-nya misalnya, paham ya, masuk kartu apa? Keluarga, BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru, malah. Makanya sampean kalau bilang, ini ada C1-nya, Gus bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu oke. Yang menjamin siapa kalau C1 ini enggak palsu? Pokoknya kan gereleng misalnya Ruhin dia anak wedok, tipe anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ya misalnya. Ya yes, pokoknya anak Ruhin sing lanang iku angger pacaran wong Pulau Gadung ora rabi Ruhin kudu muni ra oleh. Ojo ning kono iku ana dulurem kandung, mbok tipe anak sapa? Bapak ya lali. Lah bapak piye mbak anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Pokoknya sementing. Nah, makanya paling tidak Ruhin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Nah, itu tetap harus kamu rabi sing pokoknya rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama Bakas itu ada di kitab Al-Asbah wan Nadhair itu. Nisa'in mahsurat dan nisa'in ghairi mahsurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakane jenengan, Gus anak ono kakake jenengan, anake kakake jenengan. Tapi aku ora roh persisian ponakanku sing ndi, pokoke kakakku yakin misalnya uripe anake ning kono. Itu satu kampung enggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah napa? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitunya. Lan kula suwun nanti anak wedok sing jelas. Ya kan ya ditulis manggone ning ndi terus aja men diwaselik tok raine ra roh. Mergo kula di pengalaman kula ora kiai. Kowe ora roh rasane dadi kiai, nek kula ora roh rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan itu bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ne mondok dadi candalem. Anaknya juga itu. Itu lucu kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu. Pak cepat pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Jadi anak itu rapal raine bapak. Tiap teko yo ora gelem dijak, nganti apal nek iku bapak. Lah ngeris 5 tahun bapak teko, roh cadulanan dibaro. Engko nak mboke takok iku anakmu lho. Coba kan bahaya juga kalau artinya tiap 5 tahun wong ora ketemu ya ora roh anake gitu loh. Paham lho maksud? Lah terus bisa hilang tenan kan yo ora niteh nih. Paham ya? Bahaya. Lah mulane kudu jelas. Nggih kudu jelas, kudu nasab ditulis faja'alahu nasabahu. Masira itu paling apik wong Arab, pun sampean. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing mboten habib niku kudu hafal nasabe. Jadi wong Arab mereka karuan kados Rasulullah, kados Habaib iku hafal tenan misale. Wong kula mawon hafal maksudnya nasab-nasab. Misale sinten itu hafal kula kan. Mergi ngoten niku perkarane nggih penting wau. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa miling-iling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa qadira. Biasanya diwaca teng khutbah nikah.
Ribet era karuan nak maca ora barbar. Wala tamu usnani wala tariqani ila fi qadain wa qadar wa kitabun menawa ikut sebab kesembuh. Kula ora tau maca khutbah. Kula anggere kon khutbah nikah ajane bismillah nang kawin nang wis suwen temen. Kaya kawine wong mulya mbek wong mulya wae khutbah suwi kawin-kawin kepeksa di khutbah ra barbar. Tapi yang sing lanang wis ngeluh untuk cah iku, mergo cek eleke, sing wedok ya ngeluh. Tapi takdire untuk iku wis pun kula waca gitu. Terus eling-eling nasab iku penting faja'alahu nasabau wasira. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah ud'uhum li abaihim huwa aqsatu napa intahu.